Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam acara Jesus Live pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan boleh menolong, menyertai, memberi setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kehidupan kita yang diubahkan dari luka hati yang dipulihkan oleh Tuhan, maka akan membawa anugerah kemurahan yang luar biasa. Sebab itu mari kita akan berdoa kembali, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kami semuanya, baik hamba-Mu maupun saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, bahkan Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini boleh bergabung bersama dengan kami untuk menikmati firman yang dari Engkau. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon kemurahan-Mu turun atas hamba-Mu, menjamah urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi sarana berkat buat kami semuanya. Tuhan juga berkenan memberkati saudara kami, Bapak Ibu dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera sukacita dari Allah senantiasa mengalir limpah di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kita sudah belajar bagaimana cara mengatasi luka hati yang ada dalam kehidupan kita, dan juga dampak dari luka hati itu seperti apa, dan juga kehidupan yang sudah dipulihkan dari luka hati itu mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini kita akan belajar kembali melanjutkan prosesi yang terakhir, yang kelima, yaitu pemulihan hati memberikan kekuatan. Sebagai dasar firman Tuhan pada saat hari ini, kita akan baca di dalam kitab Yosua, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Saya akan bacakan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya,
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat hati kita dipulihkan Tuhan, di saat kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, maka ada anugerah besar yang kita alami. Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Yosua pada waktu dipilih Tuhan, sebenarnya Yosua merasa gentar. Karena apa? Karena jauh lebih muda dibandingkan Musa. Nah, bahkan Musa begitu dihargai dan dihormati oleh bangsa Israel. Sedangkan Yosua itu hanya abdinya Musa. Sehingga inilah yang membuat Yosua sempat ragu. Ya, Yosua sempat merasa takut, ya, bahkan gentar untuk melanjutkan misi atau tugas yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Tetapi karena Tuhan yang memilih Yosua, maka Yosua memiliki keberanian yang luar biasa. Di saat hatinya mulai kecut tawar hati, gentar Bapak Ibu, tetapi Yosua memandang kepada Tuhan, sehingga Yosua mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Ini yang membuat Yosua itu berani, memiliki keberanian untuk melanjutkan visi misi Tuhan, untuk melanjutkan janji Tuhan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Itu harus dilanjutkan oleh Yosua. Karena apa? Tuhan berfirman kepada Yosua. Dan firman itu dikatakan di sana, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, serangkas Tuhan. Dari sini Yosua mulai berani. Bahkan kalimat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, di dalam pembacaan kita diulang sampai 3 kali. Artinya apa? Ada penekanan yang kuat. Jadi di saat kita kuat dan teguh hati kita, maka kita memiliki keberanian yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan juga membangkitkan iman Yosua. Iman Yosua dibangkitkan, keberanian Yosua dibangkitkan oleh Tuhan. Bahkan Yosua juga imannya dikuatkan oleh Allah. Tuhan menguatkan hatinya dan meyakinkan Yosua bahwa Tuhanlah yang akan melakukan. Bahwa Tuhanlah yang akan menaklukkan semua musuh-musuh yang akan dihadapi. Dan Tuhanlah yang membawa bangsa Israel melalui kepemimpinan Yosua itu masuk ke negeri perjanjian. Ya, serangkas Tuhan, karena di situ di dalam ayat yang kedua di situ katakan, ya, Yosua 1 ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan diberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat yang ketiga, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini merupakan janji yang kuat yang dimiliki oleh Yosua. Sehingga Yosua yang awalnya gentar, Yosua yang awalnya takut, Yosua yang awalnya cemas karena merasa tidak memiliki kekuatan apapun. Yosua merasa tidak dihargai
tidak dihormati seperti Musa. Karena dia hanya sebagai abdi, dia hanya sebagai hambanya Musa. Tetapi dengan janji yang Tuhan berikan, maka Yosua memiliki keberanian yang luar biasa. Sudah tahu apa yang terjadi. Lihat di dalam ayat yang ke-11. Kita meloncat ya. Yosua pasal 2 ayat 10 dan 11. Yosua pasal yang kedua ayat 10 dan 11. Di sini katakan, ya, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Amin. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, pada waktu Yosua menerima jabatan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya sebagai pemimpin atas Israel menggantikan Musa, Yosua mampu menaklukkan kota Yeriko. Ya, ketika dia mendengar dari pengintai bahwa orang-orang di Yeriko sudah menjadi tawar hati, kalah dan ketakutan setelah mendengar kabar tentang perbuatan besar yang Allah lakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi ada kuasa, ada mujizat yang besar yang dinyatakan oleh Tuhan. Karena Tuhan berjanji akan menyertai Yosua seperti Tuhan sudah menyertai Musa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dan keyakinan ini dibangun. Keyakinan ini bertumbuh, keyakinan bangkit dari diri Yosua di saat Yosua mendengarkan firman dari Tuhan. Saat Yosua dekat dengan Allah, ada firman yang dinyatakan. Ya, oleh sebab itu apa yang kita dengar dan lihat dalam tanda kurung fakta dan kenyataan yang terjadi ini dapat menyebabkan kita menjadi tawar hati. Jadi dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan yang terjadi dalam hidup kita, ingat Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, jangan melihat fakta, jangan melihat kenyataan, jangan melihat keadaan yang ada, yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena di saat kita melihat masalah yang terjadi, di saat kita melihat kenyataan yang terjadi, maka iman kita akan menjadi lemah. Tetapi di saat kita memandang kepada firman, kita baca firman, kita renungkan firman, saudara kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Firman Tuhan itu akan selalu berbicara lebih kuat. Firman Tuhan itu akan datang kepada kita, memberi kekuatan kepada kita dibandingkan dengan apa yang ada. Karena kita tahu melalui firman Tuhan mampu mengubahkan kenyataan yang ada. Firman Tuhan mau mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Jadi firman Tuhan juga dapat menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada di dalam kehidupan kita. Bahkan secara manusia mungkin kita berkata, mustahil, aku bisa melakukan semuanya itu. Itu juga yang dialami oleh Yosua. Pada waktu pertama kali mendapatkan jabatan, mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, bangsa yang besar. Tetapi di saat Yosua memandang kepada Tuhan, Yosua mendengarkan firman Tuhan, maka muncul keberanian. Imannya dibangkitkan kembali, semangatnya dibangun oleh Tuhan secara luar biasa. Sehingga Yosua hanya mengandalkan Tuhan. Yosua yakin bahwa apa yang Tuhan firmankan itu
menjadi kenyataan. Firman Tuhan mampu mengalahkan fakta dan kenyataan yang kita alami atau yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang kita ucapkan, firman yang kita perkatakan dalam hidup kita, itu dapat membuat mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berkarya melalui hambanya, yaitu Yesua. Yesua dipakai Tuhan, Yesua diberkati oleh Tuhan. Bahkan mujizat demi mujizat itu terjadi. Mujizat dinyatakan oleh Tuhan. Bahkan mujizat yang dilakukan oleh Allah melampaui fakta atau kenyataan yang kita lihat dan kita dengar dengan mata kepala kita. Bahkan melalui firman Tuhan kita dimampukan oleh Allah. Karena kita yakin bahwa hati yang dipulihkan oleh Tuhan, hati yang sudah diubahkan oleh Allah, maka memampukan kita untuk memandang kepada Tuhan, memampukan kita untuk mengarahkan pandangan hati kita, supaya apa? Supaya kita tidak tawar hati. Ya, jadi jangan sampai tawar hati. Pesan Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Ya, itu katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini pesan yang Tuhan berikan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Jadi mujizat terjadi, ya, bahkan kenyataan bisa dikalahkan dengan kuasa firman di saat kita menguatkan hati kita, di saat kita teguh di dalam Tuhan, berpegang teguh pada firman yang Tuhan berikan kepada kita. Pesan Tuhan, jangan kecut dan tawar hati. Ini yang Tuhan mau. Artinya apa? Tuhan mau kita ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Saudara kasih Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, maka kehidupannya akan mengarahkan pandangan mata hatinya kepada Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu sudah berada. Ya, kita yakin dan percaya melalui firman itu yang Tuhan berikan kepada kita. Pesan Tuhan sangat jelas. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Kita memperhatikan firman. Kita dengar firman itu, kita renungkan. Dan firman itu kita perkatakan di dalam hidup kita. Dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Tuhan mau kita jangan main-main. Jangan tawar hati, jangan kecut, jangan ragu-ragu dan bimbang. Tetapi di saat kita mengalami pemulihan, hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Maka ada kekuatan yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi kita harus bersungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bertindak hati-hati. Artinya apa? Bertindak hati-hati, kita tidak gegabah. Apa yang Tuhan perintahkan, itu benar-benar kita lakukan. Karena di saat kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang terjadi, sudah tahu, Tuhan yang bekerja.
Tuhan yang mengalahkan musuh. Maka tadi di Yosua 2 ayat 10 dan 11 di sana katakan, Tuhan membuat hati orang-orang Yeriko itu menjadi tawar hati. Mereka kalah dan semua diserahkan kepada Yesus. Ada kekuatan yang besar, kekuatan ilahi yang Tuhan. Dari pesan Tuhan ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati. Lalu yang berikutnya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan terpengaruh dengan keadaan yang ada. Jangan terpengaruh dengan masalah yang sedang terjadi. Jangan terpengaruh dengan lingkungan sekitar kita. Tetapi justru kita mengarahkan pandangan hati kita kepada Tuhan. Kita fokus pada firman yang Tuhan berikan. Karena melalui firman itu kita dimampukan oleh Tuhan. Melalui firman itu kita diteguhkan oleh Allah. Melalui firman itu kita dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan melihat, bukan melihat tampang kita. Coba kita baca 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, perhatikan Bapak Ibu, bagaimana Samuel diutus oleh Tuhan untuk mencari pengganti Saul menjadi seorang raja. Ya, di situ Samuel diperintahkan oleh Tuhan. Ya, tetap berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Ya. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan melihat sampai ke dalam hati seseorang. Itu sebabnya Tuhan memilih Daud, karena Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun Daud selalu dilupakan dan tidak dianggap oleh keluarganya, Daud memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan karena senantiasa bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemilihan Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Tuhan pilih, apa yang Tuhan mau, itu tidak pernah salah. Karena Tuhan melihat hati manusia. Ketulusan hati kita, perkenanan hidup kita kepada Tuhan, itu dimulai dari dalam hati. Bukan luarnya, Bapak Ibu. Perlu kita perhatikan. Bukan tampangnya, parasnya, perawakannya. Bukan. Tetapi hati yang dilihat. Oleh sebab itu, pada waktu Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Ya, dari keluarga Isai, anak-anak yang lain ditolak oleh Tuhan. Tapi kenapa Daud yang dipilih? Secara manusia, secara perawakannya nggak masuk kriteria Bapak Ibu. Hampir-hampir Samuel itu terkecoh. Tetap bersyukur Samuel mengandalkan Tuhan.
Samuel memandang Tuhan, sehingga pada waktu mengurapi Daud, ya Tuhan gerakkan Samuel itu untuk mencari lagi. Masih adakah anakmu yang lain? Tapi begitu Daud dipanggil, Tuhan urapi dia. Karena hatinya, hati yang Tuhan lihat. Oleh sebab itu, kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita mau selalu hidup berkenan kepada Allah, kalau kita mau selalu beruntung dalam segala yang kita buat, segala yang kita kerjakan, kalau kita mau selalu hidup disertai oleh Tuhan, perhatikan hati kita harus dipulihkan. Karena di saat pemulihan terjadi dalam hidup kita, hati kita dipulihkan, maka ada kekuatan yang besar, ada kuasa yang besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan. Coba kita baca lagi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Ya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biar ia turun mendapatkan jago. Ayat yang ke-9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat 10, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepada seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memandang perawakannya parasnya, kalau kita tidak memandang kepada firman yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menjadi lemah. Perkataan dan cemoohan Goliat ini mengintimidasi segenap bangsa Israel, sehingga mereka menjadi ketakutan dan tawaran. Kadangkala kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Saul dan juga bangsa Israel. Ya, di saat diintimidasi, di saat kita dicemooh, di saat kita diperkatakan perkataan yang tidak membangun, kita mulai ketakutan, mulai cemas, khawatir, dan kita tidak memiliki keyakinan yang kuat. Tetapi di saat hati kita betul-betul dipulihkan oleh Tuhan, maka kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Serangkas Tuhan, bagaimana pemilihan Tuhan yang Tuhan berikan. Coba kita masih lihat lagi dalam ayat yang ke-33 sampai yang ke-38. Ya, di 1 Samuel pasal 17 ayat 33 sampai 38. Ya, saya akan bacakan, Bapak Ibu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36, baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu
ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Mula kata Daud, ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. 38, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Daud ya di sini bersaksi di hadapan Saul tentang kemenangan yang dialami bersama dengan Tuhan ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia bisa mampu mengatasi binatang buas, singa, bahkan beruang diajar semua. Dan di sini juga Daud memiliki keyakinan yang kuat, Bapak Ibu. Pengalaman itu membuat Daud tidak tawar hati. Pengalaman yang dia alami di saat menggembalakan kambing domba di padang belantara tidak membuat Daud itu memiliki iman yang kecil, tetapi justru sebaliknya. Dengan tantangan yang dihadapi, tantangan yang diberikan oleh Goliat itu justru membuat Daud semakin berani. Daud tidak tawar hati, Daud tidak takut, tetapi Daud memiliki keberanian yang luar biasa, bahkan memiliki iman yang sangat besar. Karena apa? Goliat datang dengan perlengkapan senjata perang yang komplit, tetapi Daud melawan Goliat dengan hati. Bapak Ibu, karena Daud tahu hati adalah sumber kekuatan yang besar. Iman yang dia punya, keyakinan yang dia punya. Karena hati Daud dipulihkan oleh Tuhan. Hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan itu memiliki kekuatan yang besar. Ada kekuatan yang besar, kekuatan keberanian yang dimiliki oleh Daud. Karena apa? Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Daud tidak gentar melawan Goliat. Ya, bahkan Daud meletakkan semuanya, meletakkan kemenangannya itu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Allah, kita percaya dan yakin. Di saat hati kita diubahkan oleh Tuhan, maka pandangan mata hati kita tidak lagi tertuju dengan fakta keadaan yang ada dalam hidup kita. Ya, pesan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kuatkan dan teguhlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, jangan gegabah. Ya, sedangkan Tuhan sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, supaya apa? Supaya kita beruntung ya dalam perjalanan hidup kita. Ya, bagaimana Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian? Bagaimana Daud berhasil mengalahkan Goliat? Daud berkata, Goliat datang dengan segala perlengkapan senjata perang. Tapi Daud datang dengan memakai nama Tuhan, membawa nama Tuhan. Di mana ada firman, ada kekuatan. Firman itu yang mengubahkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kita mengalami pemulihan yang luar biasa. Pemulihan itu bisa memberikan kekuatan yang besar. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bertindaklah hati-hati dengan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lalu yang keempat, perkatakan firman.
Firman itu bukan hanya kita renungkan. Firman itu bukan hanya kita dengar saja. Tetapi kita harus berani memperkatakan firman yang kita dapat. Ya, serahkan Tuhan, karena dengan memperkatakan firman, itu akan memberi kekuatan kepada kita. Jangan sampai kita mengulangi perkataan yang mengintimidasi kita. Jangan sampai kita ulang-ulang perkataan yang melemahkan kita, yang membuat kita terpojok, yang seringkali perkataan yang tidak membangun itu mengendalikan hidup kita. Sehingga kita tidak bisa memandang akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi justru sebaliknya. Dengan firman yang kita terima di dalam hati kita, firman yang ada dalam hati kita harus kita berkata. Firman itu harus diperkatakan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan menguasai diri kita, menguasai kehidupan kita, menguasai situasi kita, menguasai kondisi keadaan kita, menguasai seluruh dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau. Oleh sebab itu kita harus berani memperkatakan firman yang dari Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus perkatakan firman supaya kita tidak tahu, supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak cemas. Bapak Ibu. Ya. Di dalam Amsal pasal 24 ayat ke-10. Ya, Amsal 24 ayat ke-10. Di sana katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Perhatikan ayat ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Artinya apa? Kita tidak punya daya, kekuatan, kemampuan apapun. Kalau hati kita tawar. Kalau kita tawar hati, Bapak Ibu, apalagi di saat kita dalam situasi keadaan, di masa-masa kesesakan, masa penderitaan. Yusuf pada waktu dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan, untuk memimpin bangsa yang besar. Awalnya tawar hati, takut, gentar. Karena apa? Dia melihat keadaan sekitar. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, begitu dengar firman, hatinya diubahkan oleh Allah. Hatinya dipulihkan oleh Tuhan. Yosua mulai berani. Dan dia ambil keputusan yang benar. Keputusan yang benar. Yang diambil oleh Yosua. Untuk tetap datang kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Seperti ayat Mas ya di dalam firman Tuhan dalam topik ini, yaitu Amsal 17 ayat 22. Di sana katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan Tuhan. Bapak Ibu ini kasih. Jadi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Bagaimana hati yang gembira itu bisa terwujud kalau hati kita belum dipulihkan oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa bersuka cita? Bagaimana kita bisa bergembira? Bagaimana kita bisa yakin dengan firman Tuhan kalau hati kita belum dipulihkan? Oleh sebab itu, hati ini harus dipulihkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, pesan yang disampaikan Tuhan kepada Yosua, di sana katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan goyah. Pandang Tuhan, dengarkan firman, perkatakan firman itu, berpindahlah hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena di saat kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Di saat kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka kita mengalami keberhasilan yang luar biasa. Jadi Tuhan katakan,
Ya, di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 bagian terakhir di sana katakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara kedua, keberhasilan, kesuksesan itu dirindukan oleh semua orang. Karena kita percaya tidak ada seorang yang ingin gagal dalam hidupnya. Dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam karirnya, dalam keluarganya. Yang diharapkan manusia itu selalu beruntung dan berhasil. Tapi kita bisa mengerti keberhasilan itu bisa tercipta dalam hidup kita. Keberhasilan itu bisa kita alami. Keberhasilan itu bisa kita peroleh kalau hati kita terpaut. Kalau hati kita sudah dipulihkan. Kalau kita benar-benar mendengar apa yang Tuhan firmankan. Oleh sebab itu, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Baca firman, renungkan, dan lakukan firman itu. Perkatakan firman itu di dalam kehidupan kita. Karena saat kita memperkatakan firman yang dari Tuhan, maka firman itu akan bertumbuh di dalam hidup kita. Dan keberhasilan itu ada menyertai kehidupan kita. Yosua diberkati oleh Tuhan. Yosua dipulihkan oleh Tuhan. Yosua mengalami kemenangan yang luar biasa. Bahkan Yosua mampu membawa bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Musa. Itu dialami, itu terjadi di dalam kehidupan Yosua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita belajar pada kesempatan saat ini bahwa hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengubahkan hati kita. Izinkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Pandang Tuhan. Serahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Allah. Dan yakin bahwa firman itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Sebab itu untuk mendapatkan kekuatan yang dari Allah. Yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi, saya katakan. Kuatkan dan teguhlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan firman yang Tuhan perintahkan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lalu perkatakan firman yang kita dapat. Kita saksikan kepada semua. Apa yang sudah kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita saksikan kepada semua. Jangan kecut dan tawar hati. Tapi yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memimpin kita. Tuhan menolong hidup kita. Dan Tuhan juga yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Sebab itu, kasih anugerah kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu yang selalu memimpin dan memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara menyampaikan kebenaran firman. Ya pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu melalui teladan hidup hamba-Mu Yosua. Kami tahu Bapa, kadangkala di saat kami menghadapi masalah yang besar, persoalan yang menimpa hidup kami, bahkan kami diizinkan berada dalam kesesakan karena beban berat yang harus kami tanggung. Itu juga yang dialami Yosua, yang awalnya tawar hati, gentar, takut karena tidak memiliki keberanian, takut tidak dihormati, takut tidak dihargai. Namun setelah mengerti kebenaran firman, Yosua berpegang teguh pada firman Tuhan, maka hatinya dipulihkan. Melalui pemulihan yang dialami Yosua, itu membuat dampak yang besar, memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidupnya.
Apapun yang dibuat, dikerjakan Yosua berhasil. Bahkan janjimu tergenapi dalam kehidupan Yosua. Demikian juga dengan kehidupan kami saat ini. Kami yakin dan percayakan firman ya dan amin. Apapun yang saat ini sedang terjadi, apapun yang saat ini sedang dialami oleh saudara kami, rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, bahkan para pendengar Jesus Live, dimanapun mereka berada, mari Tuhan jamah urapi mereka. Kuatkan dan teguhkan hati mereka, Bapa, agar mereka boleh berpandang, boleh mengandalkan pandangan mata hatinya, tertujuannya kepadamu, dan memiliki keyakinan yang kuat seperti Daud. Daud berperang melawan Goliat, datang dengan nama Tuhan. Artinya pada mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah mampukan kami untuk kami hidup sepadan dengan kasih karunia. Ajar kami untuk hidup memiliki perubahan, pembaruan budi kami. Karena kami tahu dari hatilah terpancar kehidupan. Dari hati bisa membawa hidup kami mengalami perubahan yang besar. Akan wajah kami boleh berseri-seri. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang gembira di dalam Engkau. Terima kasih, berkati seluruh hamba-Hamba-Mu, saudara kami di mana mereka berada. Ya, kasih anugerah kemurahan Tuhan, berkat yang melimpah, penyertaan Tuhan yang sempurna, senantiasa menyertai setiap kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.